Siang Min Dok, selamat siang. Izin bertanya Dok, nih mau bertanya Dok nih. Sekarang ada informasi yang beredar bahwa setelah isoman 14 hari tidak perlu melakukan swab antigen atau PCR ulang. Apakah hal tersebut benar dan valid? Nih Dok, boleh silakan Dok untuk ditambahkan, mangga. Jadi karena ini suatu hal yang baru, kita terus ada perbaikan protokol. Ya, Hmm. protokol yang terbaru itu memang bunyinya seperti ini. Apabila pasien tanpa gejala melakukan isoman setelah konfirmasi PCR positif, itu dia cukup melaksanakan isoman selama 10 hari. Karena menurut penelitian itu 10 hari dia sudah tidak infeksius lagi. Dan setelah 10 hari, dia tidak perlu melakukan swab, baik swab antigen maupun PCR. Yang penting dia tetap melakukan prokes, itu isomannya boleh diakhiri 10 hari untuk yang tanpa gejala. Ya. Jadi untuk yang dengan gejala ringan itu, batasnya 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi misalnya hari ke-10 masih gejala, hari ke-11 bebas gejala, dia harus sampai hari ke-13. Itu 13. selesai. Otomatis tidak perlu dilakukan swab tes PCR maupun antigen. Kalau kebenaran rekan-rekan tidak dapat rumah sakit tapi gejala kuning sedang, gejala mulai ada peningkatan pernafasan, tapi karena kita tahu sekarang rumah sakit penuh semua, terpaksa dilakukan isoman. Itu dilaksanakan isolasi selama 14 hari. 2 minggu setelah selesai itu dilakukan swab test PCR lagi. Nah, itu baru bisa dinyatakan sembuh. Jadi kita ngelihat juga pasiennya apakah tanpa gejala, gejala ringan, sedang, berat. Kalau berat, jelas dia sampai gejalanya hilang, dilakukan PCR. Seperti itu, Mindok. Saya rasa jelas. Oke. Dok, kan isolasi mandiri ya Dok ya tadi ya di rumah ya. Selain kita harus menjaga fisik kita ya Dok ya. Oh nanti ada, bentar. Selain harus menjaga fisik kita, mental juga kan kita harus tetap terjaga ya Dok ya saat isolasi mandiri. Betul sih Dok? Seperti itu Dok. Boleh silakan Dok. Jadi yang diisolasi itu kita itu mencoba membatasi virusnya, bukan membatasi ruang lingkup kita. Maka dari itu, selama isoman ini tetap disarankan. Yang pertama itu, kita kan dipantau ya, tiap hari, Ya tiap Dok. 3 hari harusnya ada petugas yang akan menghubungi kita. Gimana sekarang? Gimana tensinya? Gimana suhunya? Gimana saturasinya? Kita tadi ya kita membekali diri dengan oximetri dan termometer. Juga kita itu didorong untuk tetap berkomunikasi dengan lingkungan sosial kita. Jadi bukan artinya kita isoman benar-benar tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa, tapi tetap kita bisa secara online berhubungan dengan sosial kita. Selain itu juga disarankan supaya mentalnya tidak drop itu kita positive minded. Positive minded ini bisa dibangun dari melakukan aktivitas olahraga. Tapi olahraga yang disarankan ini bukan olahraga berat ya, karena dia berhubungan dengan saluran pernafasan. Kita menyarankan olahraga ringan, ya. Itu bisa di-download lah, ada banyak di internet. Selain olahraga, tetap berkomunikasi juga tidak lupa untuk spiritual kita ya, itu mental, spiritual kita sebagai negara Pancasila tentu masing-masing punya agama, kita bisa mendapatkan diri lah, puasa, bisa introspeksi diri, kemudian kita juga cari kegiatan, misalnya baca buku dan lain-lain. Jadi tidak terlalu banyak menerima berita-berita dari lain. Saran saya kalau menerima broadcast melalui WA, melalui Instagram, itu bisa dicek di Google. Kita ketik saja kopas beritanya. Yang pertama yang muncul pasti itu dari cyber hoax COVID. Nah, mereka akan screening berita-berita yang kita cari. Kalau itu hoax, pasti muncul di pencarian pertama. Jadi tidak banyak mendengar berita-berita negatif itu sangat membantu. Karena pasien yang perburukan ini 20% itu rata-rata yang punya kecemasan berlebih. Jadi biarkan teman-teman
tetap berpikiran positif selama isolasi. Karena sejujurnya sih tingkat kematiannya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan corona Betul, dan betul, Dok. lain-lain. Tapi yang itu kembali lagi dalam pola pikir kita itu positif. Dari akun Ine Kahumako. Dok, mau nanya, kalau yang udah terkena, apa bisa terpapar virus corona lagi? Ini dok, yang banyak pertanyaan juga nih dok. Udah terkena, sembuh nih dok? Iya. Atau dalam jangka waktu kapan lah, itu bisa terkena lagi nggak sih dok? Nah ini bagus pertanyaannya. Iya, Bisa. ya dok. Kenapa bisa? Jadi kita tahu Bisa. virus corona ini strain. Strain ini ada banyak. Strain itu apa ya? Jenis ya. Ada alpha, ada beta. Yang lagi hit itu delta. Bahkan di luar negeri sudah ada tau. Di kita sebenarnya sudah terdeteksi tau di Palembang satu orang. Ya. Gitu. Oh. Biasanya yang bergejala ringan itu alpha biasanya kalau menurut penelitian. Yang bergejala berat ini kan sekarang banyak ya. Yang 3 hari langsung sesak itu biasanya karena virus yang strain delta ini dari corona India gitu. Ya kita nggak tahu ya dari mana maksudnya. Cuma hasil PCR menyatakan seperti demikian. Karena itu meskipun sudah pernah terkena, sudah sembuh, selesai isoman, selesai berobat, bahkan sudah divaksin, itu tetap protokol kesehatan kita jaga. Kita jangan sirik kayak di Piala Eropa ya, gitu. Iya, karena betul. Bentuk herd immunity di mana 50% lebih penduduknya sudah divaksinasi, itu di ruang terbuka diperkenankan membuka masker, tidak seperti di Indonesia. Kita rate vaksinasi masih di bawah 20%. Jadi dengan banyaknya virus berseliweran, meskipun sudah terkena, sudah terbentuk antibodi untuk yang varian 1, itu masih ada beberapa varian lagi yang bisa menginfeksi kita. Tapi dokter, punten nih dok, Mindok mau bertanya sekalian. Misalnya kan udah terkena sekali nih, terus terkena lagi, itu teh bakalan dia akan lebih kuat atau enggak dok? Karena emang udah pernah terkena si orangnya itu. Umumnya justru lebih gawat, lebih berat gejalanya untuk yang kedua. Oh gitu ya dok ya. Karena mungkin si jenis virusnya itu ya dok ya, yang akan berbeda ya dok ya. Iya. Karena saya kuliah dikit lah biar. Boleh dok, nggak apa-apa dok, informasi edukasi kita dok. Sebenarnya kalau COVID ini yang bahaya itu ya, kalau teman-teman Google muncul badai sitokin. Badai sitokin itu apa sih? Badai sitokin itu jadi pertahanan tubuh kita menghancurkan si virus. Jadi kalau kita nih contohnya, kalau biar gampang dibayangin, kita mau nembak meriam nih si virus, orang yang menyerang ke kastil kita, ya, ke istana kita. Kita tembak si virus. Virusnya mati, tapi kan si meriam juga merusak si lingkungan. Tanahnya kebongkar, pohonnya tumbang, karena kena si meriam itu. Makin banyak virus yang ini, makin rusak si lingkungan itu. Benar nggak? Oh ya, betul. Itu yang terjadi namanya badai sitokin. Sehingga dia terjadi si pembuluh darah kita luka di dalam, itu terjadi penggumpalan darah dan lain-lain sampai bisa sesak. Pada saat infeksi kedua, si lingkungan yang udah rusak kan diserang lagi, makin rusak lagi. Nah itu kenapa ya serangan kedua lebih berat. Itu analogi ya, ilustrasi. Betul dok. Betul. Makanya tetap ya dok ya, jangan seolah-olah kita udah terkena, nggak akan terkena lagi. Nggak bisa gitu ya dok ya. Prokes tetap harus kita jalankan ya dok ya. Menjaga. Soal prokes itu kan menjaga kita dan menjaga orang lain. Orang lain menjalankan prokes pun kan sama. Menjaganya dirinya dan menjaga kita juga ya dok ya, seperti itu. Jadi kita itu benar memang harus saling menjaganya itu. Jadi seperti itu ya akunnya Ine Kahumako, bahwa memang bukan pasti bisa terkena lagi, terpapar lagi. Baik, terima kasih banyak dok. Ini tadi ada dok nih pertanyaan, bentar dok. Akunnya Tika mungkin ya, ini bagus sekali. Siang dok, izin bertanya. Kalau baru sembuh COVID, nunggu berapa lama baru bisa vaksin? Oh, ini tentang vaksin dok, hubungannya dok. Jadi dia udah pernah terkonfirmasi positif, kalau untuk divaksin, itu nunggu berapa lama dok? Iya, bagus pertanyaannya.
Jadi menurut pedoman dari WHO itu di kita sudah ada 5 vaksin yang diakui, dan yang masuk Indonesia itu sudah ada 4, Sinovac, Sinopharm, Astra, sama Pfizer sedikit ya. Biasanya yang kita pakai sejauh ini Sinovac dan Astra ya. Nah ini kita apabila sudah pernah terkena infeksi COVID dan sudah selesai, itu kita hitung 3 bulan sejak selesai isolasi mandiri, baru kita boleh suntik lagi vaksin untuk dosis pertama. Kenapa nunggu 3 bulan? Karena tadi kita takut terjadi badai sitokin itu kalau kita suntikan langsung si vaksin. Itu fungsinya menunggu 3 bulan itu supaya si antibodinya turun dulu. Dok, misalnya tadi kan belum divaksin, terus terkena, jadi nunggu 3 bulan dulu ya dok? Iya benar. Kalau udah vaksin dosis pertama, sebelum dosis kedua, itu kena dok. Jadi di tengah-tengah, itu sama dok, harus nunggu 3 bulan juga? Benar, harus nunggu 3 bulan dan diulang dari dosis pertama. Nggak langsung dosis kedua. Jadi kalau udah pertama terinfeksi, nunggu 3 bulan itu balik lagi ke dosis pertama gitu dok? Jadi bukan melanjutkan tinggal dosis kedua? Betul, karena fungsinya dosis kedua itu kan membooster dosis pertama. Dalam iya betul dok. Di dosis pertama ya dianggap laku, dianggap hilang. Dokter punten, 3 bulan ini dihitungnya dari apa dok? Apakah setelah terkena terus kita swab antigen atau PCR negatif dari hasil itu, atau dari selesai isolasi? Dari hasil PCR negatif. Tanggal yang diambil spesimen ya, bukan keluar hasilnya. Tapi betul dok. Diambil swab. Oke, jadi mungkin kalau misalnya dok udah 14 hari, terus PCR negatif dari itu ya dok ya, dihitung 3 bulannya ya dok ya? Betul. Oke, seperti itu ya, siap. Dokter terima kasih banyak, ini akunnya Tika ya, jadi tetap harus nunggu 3 bulan dulu ya, baru divaksin lagi, seperti itu. Oke, nih dok, akunnya Usi Luciani. Dok, saya sudah vaksin AstraZeneca ya dok ya, tidak ada efek yang serius pasca vaksin ya. Tidak meriang, tidak demam, namun selang 2 minggu saya terserang demam. Saya jadi parno, apakah ini efek vaksin atau gejala COVID, katanya dok. Bagus pertanyaannya. Bagus ya dok ya. Kalau banyak yang nanya vaksin ya jadinya. Betul dok, jadinya ke vaksin. Iya betul. Gak apa-apa dok. Yang paling logis ya gitu. Untuk vaksin ini kalau baru disuntik dosis pertama, dia perlindungannya belum, bahkan di bawah 50%, 60% ya. Kalau udah dosis kedua itu efikasinya bisa mencapai 65% dan efektivitas melindungi itu 90%. Untuk dosis yang strain alpha ya, untuk delta mungkin karena dia lebih ganas jadi di bawah. Nah, apabila dia sudah disuntik, sekarang ada gejala. Biasanya kita menyebutnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu terjadinya dalam 24 jam pasca disuntik vaksin. Dia sudah mulai terasa pegal, terasa sakit kepala, terasa demam. Nah, itu baru berhubungan dengan vaksinasi. Kalau sampai 2 minggu, saya rasa menurut teori juga itu tidak berhubungan dengan vaksinasi yang diterima dan bersangkutan. Kita takutnya kalau ini nggak ada keterangannya dosis 1 atau dosis kedua ya. Nggak ada dok, ya betul dok. Kalau dosis 1 takutnya malah dia terpapar sama COVID baru atau penyakit yang lain. Sebaiknya sih lanjut sama swab antigen aja kalau sampai ada gejala. Kalau dosis kedua berarti mungkin ini penyakit yang lain atau COVID varian yang terbaru yang lain. Oke, betul. Siap. Oke, terima kasih dok. Jadi mungkin kalau dari efek samping itu biasanya 1 kali 24 jam ya dok ya, yang namanya KIPI tadi. Kalau ini kan informasi yang ditanyakannya 2 minggu. Jadi kemungkinan besar sih bukan efek dari vaksin tersebut ya dok ya. Jadi sarannya sih lebih baik
nggak apa-apa, tinggal periksa swab antigen aja atau PCR ya dok ya, untuk lebih memastikan ya dok ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Usi Luciani untuk pertanyaannya. Baik, mungkin rekan-rekan yang lain yang mau bertanya ke Dokter Daniel, ini sebetulnya sih tentang isolasi mandiri ya dok ya, tapi nggak apa-apa sih, emang karena ada kaitannya ya dok ya. Iya, Soalnya kan boleh. sebelum diisolasi mungkin divaksin dulu lah, seperti itu ya dok ya. Boleh silakan ke sahabat-sahabat RSG Maranatha. Oke. Yang mau bertanya silakan tinggal ditulis aja di kolom komentar. Nanti Dokter Daniel akan menjawabnya. Bentar dok, saya coba cari lagi. Apakah ada? Nah, ada lagi nih dok. Bentar ya dok. Ini dok. Oke. Dok, pertanyaannya ini banyak loh dok dari sahabat-sahabat RSG Maranatha. Sejak live IG mungkin ini pertanyaan yang terbanyak nih dok. Karena topiknya menarik sebetulnya dan relevan dok pada saat ini sebetulnya, ini baik sekali. Nih dok, dari akun Arunaruni nih dok. Dok, kalau satu anggota keluarga yang positif, yang lain negatif, apa yang lain boleh beraktivitas seperti biasa, misalnya bekerja? Ini bagus loh dok pertanyaan ini dok. Ya, boleh dok. Iya betul dok. Nih soalnya kan mungkin lagi terkonfirmasi salah satunya, tapi yang lain ketika diperiksa swab ataupun PCR itu negatif, apa bisa beraktivitas seperti biasa? Seperti itu dok. Boleh dok. Silakan dok. Katakanlah anggota keluarga yang positif itu ayah, dia positif sudah swab antigen, swab PCR dan lain-lain, dia harus langsung menjalani isoman dengan syarat yang tadi ya, gitu. Isoman Betul, ini dok. kalau memungkinkan pisah kamar, pisah kamar mandi, pisah alat makan dan lain sebagainya. Lebih bagus kalau bisa ada rumah yang terpisah. Tapi kalau tidak ada fasilitasnya, itu masih memungkinkan satu rumah itu bersama-sama dengan anggota keluarga yang negatif, ya, gitu. Pada saat anggota keluarga yang negatif mau menggunakan fasilitas yang sama, itu mereka harus menggunakan masker medis, ya, bukan masker kain lagi, masker medis di dalam rumah, gitu. Untuk di dalam kamar, kalau tidak sekamar itu boleh dibuka, tapi kalau sekamar tetap harus dipakai. Bahkan ketika tidur pun harus dipakai. Makanya sebaiknya gitu. Nah, bagaimana kalau mau anggota keluarga yang lain mau kerja? Sarannya sih tunggu dulu 3 hari. 3 hari mereka 3 hari pertama itu mereka harus dilakukan swab antigen. Nah, selama 3 hari ini sih sarannya sebaiknya jangan bekerja dulu, jangan kemana-mana dulu. Kalau ternyata hasil swab antigen ini negatif, itu bisa untuk sambil bekerja, tapi dengan melaksanakan prokes ketat, ya. Jadi bahkan pakaian yang digunakan di dalam rumah dan di luar rumah itu harus diganti. Katakanlah si ibunya bekerja, dia dari rumah pakai baju biru, ya sampai tempat kerja harus cepat diganti supaya tidak membawa virus gitu. Tapi boleh apabila si swab antigen pertama ini negatif, karena mereka secara berkala akan dilacak lagi. Kan tadi kalau negatif yang pertama setelah 3 hari, 5 hari berikutnya akan di antigen lagi. Dites lagi tetap. Jadi dok, setelah 5 hari harusnya dicek lagi ya dok ya, untuk si swabnya minimal seperti itu. Terus tadi juga ketika aktivitas di rumah tetap harus menggunakan masker medis justru ya dok ya. Itu dok. Jadi tetap, jadi harus, walaupun itu yang tadi bisa di ininya karena dalam satu rumah sama-sama gitu ya dok ya, dengan yang terkonfirmasi positif seperti itu. Ya lebih bagusnya itu semua terpisah ya dok ya. Tapi kalau enggak, tidak memungkinkan ya tadi, di rumah pun tetap harus pakai masker medis ya dok ya, seperti itu. Ketika anggota lain keluarga bekerja, ketika nyampe rumah harus cepat-cepat langsung ganti baju, kalau bisa langsung dicuci seperti itu. Takutnya membawa virus dari luar ya dok ya. Seperti itu. Dan nambahin dok, lupa. Boleh dok? Si rumah itu harus secara berkala didesinfektan. Oh, nah betul. Boleh nyebut merek ya, soalnya saya nggak tahu merek lainnya. Kalau kita sulit dapat desinfektan, itu bisa beli by clean di rumah sakit, di swalayan atau Dettol misalnya. Nah itu kita semprotkan
kalau bisa sih yang berbentuk spray, karena spray ini lebih Ya, betul ya dok ya. olesan gitu. Itu aja. Ya. Sekarang udah banyak dok disinfektan yang udah berbentuk spray ya dok ya di supermarket ya. Iya. Itu mungkin bisa digunakan ya dok ya, bisa dipakai ya. Ya, itu lebih baik kalau Itu udah ada. lebih baiknya itu sesering mungkin aja ya dok ya, mendingan biar kita mencegah ya dok ya. Jadi yang sering dilalui itu mendingan ya udah semprot aja, nggak apa-apa ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Dalam rumah Oke, kalau baik. masih percuma ngapain. Iya, di dalam rumah dok, maksudnya di dalam rumah yang sering dilalui, kalau ada tangga, pegangan tangganya seperti itu ya dok ya. Nah, Oke, siap. Oke, baik, terima kasih akunnya Aruna Runi, mungkin bisa menjawab dari dokter Daniel. Tuh dok, saking banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan RSGM, dari sahabat RSGM, udah kerasa nih dok waktu kan. Sebetulnya Iya. kalau live IG, betul ya dok ya, kalau live IG 1 jam itu nggak cukup loh dok. Kadang-kadang sebelum kita live IG, kok asa lama ting gitu kalau 1 jam, padahal ketika kita udah live IG itu nggak cukup ternyata loh dok. Banyak dokter-dokter yang lain juga, oh iya ya ketika live IG sejam itu ternyata nggak cukup gitu. Tapi emang waktunya kita hanya dibatasi ya dok ya, cuma hanya sampai 1 jam. Nggak apa-apa sih untuk informasi yang belum tersampaikan atau enggak dari rekan-rekan atau sahabat RSG Maranatha yang pertanyaannya belum kita coba bahas atau jawab, mungkin di lain kesempatan ya dok ya, di acara-acara atau live IG selanjutnya di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha. Dok, sebelum kita berpisah nih dok dengan rekan-rekan semua, dengan sahabat-sahabat RSG Maranatha, nih dok, sebagai penutup untuk viewers kita kali ini nih dok, tips atau pesannya selama menjalankan isolasi mandiri. Boleh dok, silakan dok. Jadi yang pasti paling penting adalah selalu berdoa ya. Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan. Oke. Karena virus Delta ini lebih bahaya. Dulu kita kontak erat itu cuma 15 menit. Kalau sekarang itu 5 menit udah dibilang udah bisa ya dok ya? Udah bisa kontak erat. Masker disuruh double. Jadi, double? Iya. Meskipun mungkin di sekitar kita banyak orang yang kurang peduli. Tapi at least kita sudah menjalankan protokol kesehatan untuk diri kita sendiri dan keluarga saja. Nanti untuk orang lain ada petugas yang akan mengurusnya. Gitu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu sangat-sangat mengurangi kasus sekali. Kayak PPKM ini sudah mulai terlihat ya, ini berapa hari ini PPKM? 5 hari sudah mulai terlihat sekarang. Ya, kemudian setelah protokol kesehatan, untuk teman-teman yang tidak punya komorbid, tidak punya faktor resiko aneh-aneh, jangan lupa untuk vaksin ya di RSG. Gitu. Vaksin ya, dok ya. Ada dok, ada betul dok. Ada. Sebagai pengingat, kalau vaksin sebisa mungkin merek yang sama, batch yang jadi kalau dulu Sinovac, untuk vaksin kedua harus Sinovac, nggak bisa disilang. Dan untuk waktunya itu dari vaksinasi pertama ke vaksinasi kedua itu terbaik itu 1 bulan. Sebenarnya memang bisa lebih dari 1 bulan, beberapa saat lah 2-3 bulan. Cuma itu si terbentuk boosternya, antibody yang terbentuknya tidak optimal. Sayang sekali. Mumpung di kita itu masih disupport sama pemerintah ya. Jadi kalau di luar negeri itu sekarang sudah banyak yang vaksinasi. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terakhir, untuk second opinion itu boleh. Kadang-kadang kita tidak puas periksa di satu tempat positif, tempat lain negatif. Nah, boleh ya dok ya. Sebaiknya sih untuk PCR karena memang alatnya beda-beda, itu tetap periksa di satu tempat. Ya, kita harus berpikiran positif, percaya pada tenaga medis yang melayani teman-teman itu profesional. Saya yakin semua juga ingin cepat selesai. Itu aja. Ya. Untuk yang menjalankan isoman, tetap semangat, 14 hari tidak terasa. Ini juga Piala Eropa udah sebulan ya. Sudah sebulan tuh. Itu aja. Itu aja. Baik. Terima kasih Sampurasun. Selamat siang dok.